Ini adalah tanaman hias kuping gajah Forgetii. Forget. Lupa. Berarti tanaman yang lupa nih ya. Entah yang dilupakan, entah lupa beneran atau gimana. Halo kawan-kawan pencinta tanaman hias di Nusantara, bertemu lagi dengan channel Renat Juanda, channel yang membahas serba-serbi tentang tanaman hias. Kali ini saya dapat pinjaman tanaman lagi nih, walaupun kecil tapi agak susah carinya kawan-kawan ya. Ini masih masuknya keluarganya jenis kuping gajah. Nah, dulu saya pernah punya yang parigata malah, cuman parigatanya nggak stabil ya, jadi saya jual lagi. Nah, kalau dulu waktu awal saya beli nggak tahu namanya, ini tuh dinamainnya itu adalah kuping gajah buta. Loh, buta? Emang ada matanya bang tanaman? Enggak sih. Dalam artian kata, kenapa disebutnya kuping gajah buta adalah biasanya kan kalau kuping gajah itu selalu ininya nih ngebuka nih kawan-kawan ya, selalu ada kayak kupingnya ya, celahnya ya. Kalau nah dia ini jadi satu nih kawan-kawan nih ya, jadi istilahnya makanya tidak ada buka tutupannya, makanya dibilang tuh buta ya. Jadi dulu tuh diberi di kita pemain itu, dan saya pun taunya ini adalah namanya kuping gajah buta. Nah, tapi belakangan saya mulai mempelajari lagi jenis-jenis tanaman terutama kuping gajah. Ini adalah tanaman hias kuping gajah Forgetii. Forget. Lupa. Berarti tanaman yang lupa nih ya. Entah yang dilupakan, entah lupa beneran atau gimana. Tapi memang nama tenarnya itu internasional pun menyebutnya ini adalah Forgetii, dan ini adalah masuk salah satu Anthurium spesies. Pertanyaan saya satu, oke masuk spesies, orsinil apa enggak nih? Karena jujur di Indonesia tuh ribet banget untuk cari yang ori dan tidak ori. Kenapa? Karena gampang nyilanginnya Anthurium, jadi kadang asal-asal silang aja. Jadi susah sekali untuk cari yang ori, terutama jenis-jenis kuping gajah nih kawan-kawan ya. Nah, ini saya dapat yang ori. Kenapa saya bisa bilang ori ya kawan-kawan ya? Karena walaupun kecil ini udah jelas kelihatan orsinilnya lah ya. Nah, oke, kenapa saya bisa orang bilang original? Kita mulai masuk ke ciri-cirinya. Walaupun kecil, ini sudah mewakili sifat-sifat dari keorsinilan Forgetii kawan-kawan. Nah, kita langsung masuk ke ciri-cirinya ya. Tangkainya ini jenis tangkai panjang ya kawan-kawan ya. Jenis tangkainya tangkai panjang ya, jenis tangkai panjang. Jadi memang jenis-jenis spesies itu banyaknya bentuk-bentuknya yang V, bentuknya Victory shape ya. Jadi berbentuk V, terutama jenis-jenis kuping gajah ini. Dan yang bikin ini saya suka adalah satu, dia itu kalau Forgetii yang ori itu dia cenderung memangkok kawan-kawan ya. Karena memang dia tidak ada lekukan, pecahan lekukan di kupingnya ini, jadi dia tuh ngemangkok. Nah, bisa dilihat dari samping tuh mangkoknya tuh ya. Jadi ngemangkoknya tuh, jadi kayak kalau dilihat samping begini nih ya kawan-kawan, jadi kayak inget film Aladdin, kayak cangkir buat minyak lampunya itu, tempat si jinnya itu tinggal kasih pegangan, ini udah mirip banget nih. Nah, tuh. Ya, jadi kalau yang orsinil Forgetii itu cenderungnya itu ngemangkok gini kawan-kawan ya. Dan satu lagi yang tidak bisa dibohongin antara orsinil atau tidak saya pelajari ya, itu adalah nih kawan-kawan. Nah, nih yang paling besar daunnya ini ya. Ini perhatiin di sininya nih kawan-kawannya. Di sininya, di urat sininya ya. Ini nih ada nanti, nih sedaun lagi akan keluar nih, udah kelihatan jelas ya. Ini pun sudah kelihatan nih kawan-kawan nih ya. Nah, tuh. Ya, sudah mulai kelihatan guratannya. Itu guratannya seperti berbentuk diamond. Ya. Jadi bentuknya bentuk diamond. Jadi diamond shape. Nah, kalau untuk di belakangnya ini udah kelihatan tuh kawan-kawan tuh. Nah, ya. Urat di belakangnya ini udah bentuk diamond. Jadi memang orsinil atau tidak, salah satunya itu saya perhatikan ya. Yang perhatikan salah satunya itu nih, jadi berbentuk diamond. Dan yang kedua adalah kalau yang orsinil itu urat kristalnya ini jelas kelihatan ya, jelas kelihatan dan berkarakter mengkerut ya. Jadi di sininya cekung ya,
di sininya menekan ke dalam, di sininya nonjol kawan-kawan di belakangnya nih. Nah, tuh ya, uratnya kelihatan. Nah, kebanyakan yang di luaran mengeklaim itu Porgeti, bentuknya tuh lurus daunnya. Saya pernah ditawarin juga, "Bang, mau nggak Porgeti?" Bentuknya lurus, nggak ngemangkok begini, uratnya halus. Saya yakin itu udah kesilang dengan jenis tanaman yang lain. Karena yang orsinil ini, tuh lihat kawan-kawan tuh, uratnya ya. Uratnya sangat tegas ya, mengkerut-mengkerut. Di sininya pun lihat nih permukaannya ya, permukaannya di sini nih. Nah, bisa dilihat nih. Walaupun masih kecil aja gini, ini udah jelas kelihatan dari kristal-kristalnya ini kelihatan nih. Nah, kalau diraba begini dia ada bulu, agak bludru sedikit dan cekungan-cekungannya ini jelas nih. Dan di baliknya ini jelas. Jadi karakternya tuh jelas. Kalau yang Porgeti yang orsinil, ingat karakternya itu daun atasnya berkarakter, belakangnya juga karakternya keluar, cekungnya pun dapat, mengemangkoknya pun dapat. Ini yang orsinil dari Porgeti kawan-kawan nih. Oh ya. Jadi jangan sampai salah. Karena terus terang sekali saya bilang lagi ya kan, untuk kuping gajah ini saya perhatikan banyak sekali yang keluar, entah mau magnificum ke, mau regale ke, mau Porgetii ke, mau cristalinum ke, mau tarantula ke. Tarantula aja jangan salah kawan-kawan, cari yang orsinil yang benar-benar tarantula itu susah loh, karena kebanyakan yang ada itu sudah disilang sono, silang sini, silang sana, silang sini. Nah itu kawan-kawan. Nah ini medianya, kita bisa lihat lah ini media siapa. Ini media kawan saya nih, Om Defri Hahai nih ya. Jadi atasnya selalu pakai batu campur kayak gini, tapi kalau saya korek dikit ya ke dalam ya, nah, dia medianya media poros biasanya. Mainannya dia media poros, jadi yang tidak terlalu menahan air. Lebih banyak pasir malang, sekam, ya tentu saja pakis dan yang lain dipakai juga kawan-kawannya. Jadi untuk medianya ini dia media sangat poros ya, pakai potnya pun cantik ini ya. Jadi udah istilahnya settingan udah display ini kawan-kawan ya, dilihatnya cantik ya. Nah untuk di daerah dingin kawan-kawan ya, ini dia mungkin akan tidak terlalu mengemangkok dan warnanya pun akan lebih gelap lagi kawan-kawan ya. Kalau di daerah panas begini dia warnanya hijaunya tuh agak lebih muda, tapi karakter daun sama ngemangkoknya tuh lebih dapet. Jadi intinya tanaman hias terutama anthurium untuk di daerah panas itu karakter sama parigata dapet ya. Dan untuk perbanyak ngarepin dari biji jangan pernah berharap, karena tidak akan jadi di daerah panas ini. Makanya orang-orang yang di daerah panas seperti saya Tangerang atau Jakarta atau Jabodetabek nggak termasuk Bogor ya, itu lebih banyak memperbanyaknya itu gaya pendekar. Jadi cat split kawan-kawan ya. Nah untuk harganya ini tadi si Om Depri sempat info ke saya. Om, harganya berapa Om? 3. Oh, harganya saya sih juga pernah ditawarin sama temen saya yang segede gini, segede gini persis, gede dikit malah. Itu cuman 500.000 rupiah. Kayak bilang kok murah banget Porgeti. Itu tidak orsinil kawan-kawan. Kalau yang orsinil memang harganya agak lumayan tinggi. Jadi kalau memang ini harga dibanderol 3 juta ya, itu sih masih wajar banget kawan-kawan harganya, karena ini benar-benar orsinil ya kan. Jadi jangan bedakan yang orsinil dengan yang KW-KW ya, karena sangat susah sekali ya untuk dapetin yang orsinil untuk jenis kuping gajah buta atau kuping gajah Porgetii ya kawan-kawan tuh. Saya senang banget terus terang dapat dan lihat barang yang orsinil seperti ini ya kawan-kawan, karena ya istilahnya kita bisa menjaga lah ya istilahnya ke otentik atau keorsinilan dari tanaman hias ini gitu kawan-kawan. Boleh nyilang, tapi kalau bisa memperhatikan garis keturunannya. Contoh ya kan, kita mau silang Porgetii ya kalau bisa silang sama regale
dan disilang berkali-kali anakannya. Nanti mau ngambilnya kemana, ke regale, silang lagi ke regale. Jangan setelah hasil dari anak regale sama porgeti disilang sama dorayaki, jadi berantakan kawan-kawan ya. Jadi tidak spesifik, itu saja sih. Jadi dan hati-hati sekali, tanaman hias juga sekarang banyak yang asal jual saja tanpa memperhatikan orang yang belinya kecewa atau tidak. Itu yang saya tidak suka. Makanya konten ini dibuat salah satunya tujuannya ya untuk itu kawan-kawan. Ingat, ini yang orsinil, ada harga, ada rupa, ada barang, bukan yang KW-KW. Kalau misalnya ada yang KW-KW kasih harga murah lebih besar, Bang Renat saya dapat nih tuh porgeti, iya memang ininya buta, tapi karakternya tidak sama. Cuma sejuta, gede banget. Silakan kalau memang senang ambil, tapi itu bukan orsinil ya. Oke, itu saja kawan-kawan konten kita kali ini tentang si kuping gajah buta atau kuping gajah forget TE. Kuping gajah yang lupa kali kalau identitas ke kuping gajahannya atau apalah ya. Jadi sampai ketemu lagi kawan-kawan di konten-konten kita berikutnya. Buat kawan-kawan yang sudah like, watch, dan subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya buat yang belum, monggo gratis. Dan jangan lupa kawan-kawan ya, @Instagram saya nusantara.flora. Saya lebih banyak posting tanaman di sana yang kemungkinan ada promo-promo atau tanaman yang kawan-kawan suka. Monggo silakan. Wassalam, sampai ketemu lagi di konten berikutnya.